Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Academy. Di video kali ini, kita akan belajar rumus VLOOKUP dari dasar sampai mahir dalam dunia kerja. Nah, sebelum kalian lanjut nonton video ini, ingatkan, untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download ya, gratis. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Nah, rumus VLOOKUP ini salah satu rumus yang paling sering digunakan ya dalam dunia kerja. Nah, rumus VLOOKUP berfungsi untuk mencari nilai dengan data vertikal. Contohnya di sini kita akan mencari data nama berdasarkan nomor 3 ini. Nah, data nama ini terletak pada tabel referensi yang di sini ya. Nah, tabel ini bentuknya vertikal, teman-teman. Artinya datanya bergerak dari atas ke bawah. Contoh misalnya nomor. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1 sampai 5 ini dia bergerak dari atas ke bawah sebenarnya, teman-teman. Nah, datanya bergerak di atas ke bawah secara vertikal. Maka di sini tabelnya berbentuk vertikal. Jadi, untuk mengisi nama ini kita bisa gunakan rumus yang namanya VLOOKUP. Kita coba ketik sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP tab. Yang pertama kita mengisi lookup value. Nah, kita akan mencari data nama berdasarkan nomor 3 ini. Maka, masukkan nomor 3-nya ini. Kita klik. Titik koma. Selanjutnya, kita mengisi table array. Table berisikan data local value dan data cari. Berarti table yang ini ya. Kita blok tabelnya seperti ini, teman-teman. Titik koma. Selanjutnya, kita mengisi kolom index number. Yaitu kolom nomor dari data yang kita cari. Nah, di sini, tabel yang sudah kita blok tadi ini ya. Ada tanda warna merah. Di sini tetap pada 4 kolom ya. 1, 2, 3, 4 kolom nomor, kolom nama, kolom usia, dan kolom alamat. Nah, kita akan mencari data nama. Maka data nama ini terletak pada kolom nomor 2. Kita ketik 2. Titik koma. Selanjutnya mengisi rank lookup. Nah, di sini ada pilihan nih. Ada true atau approximate match. Nah, true ini mencari nilai yang terdekat ya, atau mendekati. Sedangkan kalau false, dia tuh excess match, nilai yang benar-benar pasti. Jadi hanya yang pasti. True ini bisa digantikan oleh angka 1, sedangkan false bisa digantikan oleh angka 0. Kita pilih yang false dulu, angka 0, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul, teman-teman. Nomor 3 adalah Kevin ya, benar. Nah, ini kan gunakan false ya. Kita coba copy gunakan true. Ini false, yang ini true ya. Kita copy datanya, kita paste di sini. Nah, nolnya kita hapus, ubah jadi angka 1. Nah, nomor 3 sama ya Kevin, baik itu menggunakan false dan true. Kita coba ubah nomornya jadi 1, enter. Nah, sama berubah menjadi Daniel. Lalu misalnya kita ubah nomor ini menjadi angka 7, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul, teman-teman. Di sini bisa terlihat perbedaannya. Kalau kita gunakan false, dia akan error hashtag N garis miring A. Nah, kenapa error, teman-teman? Karena ya nomor 7 tuh tidak ada pada data. Nah, pada tabel ini kan nggak ada nomor 7. Maka hasilnya akan error. Sedangkan kalau kita gunakan yang true, dia tuh akan menampilkan nama Siska. Nah, kenapa nama Siska? Nama Siska ini terletak pada nomor 5. Nah, angka 7 ini paling mendekati dengan angka 5. Maka dia akan menampilkan ke data yang paling mendekati. Kita ubah jadi angka 4 misalnya, enter. Nah, namanya berubah jadi Safira. Nah, jadi itu teman-teman ya, cara menggunakan rumus VLOOKUP dasar. Nah, semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Misalnya teman-teman masih belum paham, silakan kalian coba praktekkan kembali. Misalnya masih belum paham, silakan ya kalian tulis di kolom komentar. Nah, jika sudah paham VLOOKUP dasar, kita pergi ke contoh kedua. Kita klik di sini sheet kedua. Nah, di contoh yang kedua ini adalah VLOOKUP dasar namun banyak data. Contoh di sini terdapat tabel, berisikan data nama, lalu posisi. Nah, kita akan coba mengisi data gaji pokok dan insentif ya. Berdasarkan tabel referensi ya, tabel posisi, gaji pokok dan insentif. Nah, untuk mengisi data gaji pokok, di sini kita bisa menggunakan data posisi. Nah, tabelnya berbentuk vertikal ya, bergerak atas ke bawah. Jadi kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Kita coba ketik sama dengan VLOOKUP VLOOKUP tab.
Lookup value-nya kita akan mencari data gaji pokok berdasarkan data posisi. Kita klik posisinya, titik koma. Selanjutnya kita mesti table array. Nah, kita masukkan data table array atau table yang ini, kita blok. Nah, jika sudah di blok, teman-teman tekan F4 pada keyboard. Nah, maka akan muncul simbol dolar sini, teman-teman. Nah, ini namanya absolute reference, berfungsi untuk mengunci data tersebut agar tidak berubah saat kita autofill untuk mengisi data di bawahnya. Karena kan kita ingin mengisi data di bawahnya. Nah, maka data tersebut perlu dikunci dulu gitu ya, tabelnya. Titik koma. Selanjutnya kita mengisi column number, nomor kolom yaitu 1, 2, 3. Nah, kolom gaji pokok letak pada kolom nomor 2 ya. Maka kita ketik 2. Titik koma, kita pilih yang fase. Tutup kurung. Nah, seperti rumusnya teman-teman. Tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Agar lebih rapi, kita ubah formatnya jadi accounting. Tarik datanya ke bawah. Klik kiri di sini 2 kali. Nah, maka data di bawahnya masih terisi ya. Contoh yang pertama, direktur gaji pokoknya 25 juta, benar ya? Manajer 10, staf produksi 4, admin 5 ya. Maka datanya sudah benar nih, sesuai dengan tabel referensinya. Nah, jadi seperti itu untuk gaji pokok. Nah, lalu untuk insentif, karena datanya sejenis nih, kita copy saja biar lebih cepat. Kita paste di sini di insentif. Namun, kalau tadi gaji pokok tuh kolom base numbernya adalah nomor 2, kalau insentif berarti kolom nomor 3. Kita hapus di sini 2-nya jadi angka 3. Enter. Ubah formatnya di accounting. Tarik datanya ke bawah. Direktur 5 juta, manajer 3, produksi 1, admin 2 ya. Maka datanya sudah sesuai ya berdasarkan tabel referensi. Nah, jadi seperti teman-teman untuk VLOOKUP dasar, tapi datanya banyak. Semoga paham ya teman-teman. Jika sudah paham, kita coba ke contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya di sini kita akan menggunakan VLOOKUP beda sheet. Nah, VLOOKUP beda sheet ini salah satu rumus yang sering digunakan ya dalam dunia kerja. Contohnya, misalnya di sini terdapat data pencarian. Ada tanggal pemesanan, nomor pemesanan. Nah, kita akan coba mengisi data nama customer dan domisili. Nah, data ini biasanya terletak pada sheet yang berbeda. Kita klik di sini 3.1. Nah, inilah tabel referensinya. Nah, dalam dunia kerja biasanya data referensi ini berisikan harga atau produk atau kode barang gitu ya, harga jual, letak barang. Nah, jadi banyak jenisnya dalam dunia kerja ini. Nah, contohnya di sini berisikan tabel referensi, berisikan nama perusahaan, nama customer, jenis kelamin dan domisili. Nah, datanya berbentuk vertikal ya, dia bergerak dari atas ke bawah. Kita coba kalau beda sheet seperti ini. Ketik sama dengan VLOOKUP VLOOKUP tab. Yang pertama lookup value-nya kita akan mencari data nama customer berdasarkan nomor pemesanannya, titik koma. Selanjutnya kita mesti table array. Nah, table array-nya kan terletak pada sheet yang berbeda. Kita klik sheet yang 3.1 ini. Lalu kita blok. Nah, juga sudah di blok sini teman-teman. Tekan F4 pada keyboard. Kita klik di formula bar-nya di sini. Nah, titik koma. Selanjutnya misi column number. Di sini kan. Nah, ini data yang sudah kita blok tadi. Berarti kolom nomor 2 ya. Nama customer terletak pada kolom nomor 2, titik koma. Kita pilih fase. Tutup kurung. Nah, seperti rumusnya teman-teman, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka data di bawahnya saya terisi ya. 1 Daniel, 2 Kevin, 3 Siska. Nah, benar ya, datanya sesuai. Selanjutnya kita misi data domisili. Domisili ini terletak pada di sini ya, kolom nomor 4. Kita bisa kopas saja biar cepat ya teman-teman. Copy datanya. Kita paste di domisili. Kita ubah column number-nya, asalnya kan 2 jadi 4. Enter. Nah, maka hasilnya pun muncul nih. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, VLOOKUP beda sheet. Semoga kalian paham teman-teman. Jika belum paham silahkan kalian praktekkan kembali ya. Atau misalnya yang ditanyakan atau dikoreksi silakan ya, kalian tulis di kolom komentar. Yang terakhir kita klik di sheet 4, kita klik.
Nah, di sifat ini terletak pada kombinasi rumus VLOOKUP. Jadi dalam rumus VLOOKUP ini kita bisa mengkombinasikan beberapa rumus dengan VLOOKUP seperti left, mid, right, ataupun match. Nah, kita coba praktekkan satu persatu ya. Contoh, di sini terdapat tabel berisikan data nomor, ada nama, lalu ada kode tiket. Nah, kita akan coba mengisi data kelas, jenis tiket, dan harganya. Lalu di sini ada tabel referensi, ada tabel kelas, berisikan kode dan data kelas. Lalu tabel jenis tiket, berisikan kode tiket, jenis tiket, ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Nah, yang pertama kita akan mengisi data kelas. Data kelas ini terletak pada, nah ini ya, tabel kelas. Nah, data kelas ini berisikan kode kelas. Nah, di kode tiket ini adalah, kita cek dulu kode tiketnya, Eko bis EXC. Eko bis EXC ini adalah 3 awal dari kode tiket. Nah, di sini. Nah, untuk kasus ini kita bisa gunakan perpaduan rumus VLOOKUP ya. Kita coba. Sama dengan VLOOKUP VLOOKUP tab. Yang pertama kita mesti local value. Nah, di sini kita akan mencari data kelas ini berdasarkan kode kelas. Nah, 3 awal dari kode tiket ini yang di sini, yang ditandai warna merah. Nah, kode tersebut terletak pada paling kiri. Maka kita gunakan rumus left terlebih dahulu. Left atau LEFT tab. Masukkan kode tiketnya, titik koma. Jumlah karakternya ada 3 ya. 3 tutup kurung titik koma. Nah, tabel arahnya kita blok tabel kelas F4 titik koma. Di sini data kelas letak pada kolom nomor 2. Kita ketik 2 titik koma fase tutup kurung. Nah, setelah rumusnya teman-teman tekan enter. Nah, maka siapapun muncul ya. Kita autofill, tarik datanya ke bawah. Nah, maka data di bawahnya otomatis terisi. Bisnis, benar, ekonomi, eksekutif. Nah, maka datanya sudah benar ya, sesuai dengan tabel referensi. Selanjutnya ada data jenis tiket. Jenis tiket ini terletak pada tabel jenis tiket ya, yang ini. Nah, jenis tiket anak, dewasa, lansia, kodenya ADL. Nah, ADL ini terletak pada ini ya A. Karakter paling akhir dari kode tiket menunjukkan kode jenis tiket. Kita coba sama dengan VLOOKUP VLOOKUP tab lookup value. Nah, di sini kan paling kanan kita bisa masukkan rumus right. RIGHT tab. Masukkan kode tiketnya, titik koma. Jumlah karakternya 1 tutup kurung titik koma. Tabel arahnya. Nah, tabel arah itu tabel berisikan dari lookup value dan data yang kita cari. Contoh, jadi data kode tiket adalah lookup value-nya. Nah, di sini. Jadi lookup value itu harus paling kiri, teman-teman. Berarti kode tiket, nah ini paling kiri. Nah, data jenis tiket terletak pada kolom ini. Nah, kita blok. Nah, sebenarnya juga bisa nih. Jadi bloknya tuh hanya lookup value dan data yang kita cari. F4 titik koma. Column number berarti kolom nomor 2. Kita ketik 2 titik koma. Fase tutup kurung tekan enter. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka siapapun muncul ya. A anak, D dewasa, E lansia. Maka datanya sudah benar nih sesuai dengan tabel referensi. Selanjutnya di sini kita akan mencari data harga. Data harga ini terletak pada tabel jenis tiket. Nah, harga ini dibedakan berdasarkan 2 kategori ya. Kategori jenis tiketnya dan jenis kelasnya. Nah, ini jenis tiket, lalu ada jenis kelasnya. Nah, untuk double criteria ini kita bisa gunakan perpaduan rumus antara VLOOKUP dan rumus match. Kita coba teman-teman. Sama dengan VLOOKUP VLOOKUP tab. Lalu cover yang pertama kita akan cari data harga berdasarkan jenis tiketnya, titik koma. Lalu kita blok nih. Namun kita bloknya jenis tiketnya. Karena kalau lookup value-nya jenis tiket, berarti jenis tiketnya harus paling kiri. Nah, di sini paling kiri kita blok sampai kanan. Nah, sini teman-teman. F4 titik koma. Nah, di kolom list number-nya kita gunakan rumus match. MATCH tab. Lalu lookup value yang kedua adalah berdasarkan kode kelas. Kita masukkan data kelasnya. Nah, di sini titik koma. Nah, lookup arahnya kita masukkan judulnya saja atau headernya. Berarti yang ini. Nah, sini. Nah, judulnya saja sini teman-teman ya. F4
titik koma, match type-nya kita masukkan 0, access match, tutup kurung, titik koma, rank up-nya kita pilih yang false, tutup kurung. Nah, seperti rumusnya teman-teman, mungkin agak sedikit panjang ya kalian. Coba praktekkan saja, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita tarik datanya ke bawah. Nah, kita cek apakah data tersebut benar. Bisnis anak 35.000. Bisnis ini anak, nah, benar ya 35.000. Ekonomi dewasa 50.000, benar ya. Eksekutif anak 40.000. Nah, maka datanya benar ya. Nah, jadi seperti teman-teman, perpaduan kombinasi rumus VLOOKUP dengan rumus yang lain. Semoga teman paham. Nah, jadi seluruh contoh penggunaan dari VLOOKUP ya, VLOOKUP dasar sampai kombinasi rumus VLOOKUP dalam dunia kerja sudah kita praktekkan satu persatu teman-teman. Semoga teman-teman paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Jika teman-teman masih belum memiliki pekerjaan, semoga dimudahkan dalam mencari pekerjaannya teman-teman. Baik bagi teman-teman yang sudah memiliki pekerjaan, semoga dengan rumus ini kalian bisa meningkatkan kinerja dari pekerjaan kalian. Mungkin kalian bisa naik gaji atau naik jabatan ya. Nah, semoga teman-teman paham. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.